Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih di suasana lebaran. Sting Channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di video kali ini sebenarnya banyak review tentang masalah kuil ya, antara kuil karbu dan kuil injeksi. Di sini berdasarkan pengalaman saya, di lapangan, saya pernah mengalami seperti ini. Makanya saya akan menjelaskan permasalahan antara kuil karbu dan kuil injeksi berdasarkan pengalaman saya. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu. Jadi saya pernah ngalaminnya sudah lama, sekitar 4 tahun. Tapi di video-video teman-teman banyak mereview tentang masalah kuil injeksi, makanya saya gali lagi di sini. Saya bikinkan video lagi masalah tentang saya bikin video masalah tentang kuil karbu dan injeksi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya sedikit bercerita bahwa saya pernah ngalamin permasalahan seperti ini. Ngalamin sendiri. Ini pengalaman ya. Ini pengalaman buat saya. Jadi buat teman-teman tolong disimak sampai selesai video ini. Ini suatu pelajaran bagi saya dan jangan sampai terjadi kepada teman-teman ya. Dulu ada konsumen datang ke bengkel saya membawa motor Scoopy masih starter kasar. Jadi motornya Scoopy yang masih starter kasar. Jadi permasalahannya motor tersebut, konsumen tersebut bercerita bahwa motor tersebut mati. Nah, tapi motor tersebut sudah dibawa ke bengkel lain dan ternyata sudah memakan ECU 1. ECU 1 sudah jebol. Kemudian dibawalah motor tersebut ke bengkel teman, tapi sama teman tidak ditangani, akan tetapi dia merekomendasikan ke bengkel saya. Kemudian motor tersebut saya tangani karena saya penasaran, karena ECU selalu jebol. Kemudian saya cek untuk di bagian kabel tidak ada yang putus ya, kabel tidak ada yang putus. Permasalahan injeksi, dia full pump berbunyi, mil menyala, tapi hanya satu yang hilang, yaitu pengapian. Hanya satu yang hilang, yaitu pengapian. Jadi saya cek kembali untuk jalur kabelnya, sinyal massa yang masuk ke kuil dan arus 12 voltnya pun tidak ada yang putus. Akan tetapi sinyal massanya tidak keluar. Nah, kemudian saya bilang sama yang punya motor harus dibelikan lagi untuk ECU-nya, karena ECU-nya jebol, hilang pengapian. Kemudian saya menyarankan untuk membeli ECU jangan yang baru dulu, akan tetapi saya suruh beli ECU yang cabutan, yaitu diloakan ya, di sekitar tempat saya di daerah Tangerang ya, ada di daerah belakang Masjid Agung ya, kota Tangerang. Situ saya dapat dari temen, kalau nggak salah murah ya, 2,5 itu cabutan. Kemudian saya pasang kembali. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata motor tersebut masih hidup. Motor tersebut hidup. Dicoba dilangsam di tempat saya ya, motor tersebut hidup normal. Saya pakai puter-puter sampai 500 meter lah, saya pakai belanja motor tersebut tidak ada mati. Kemudian dibawalah pulang sama yang punya motor. Kemudian sorenya dia telepon kembali bahwa motor tersebut mati lagi. Nah, alhamdulillahnya
konsumen tersebut masih percaya kepada saya. Jadi setelah ECU mati, dia masih percaya dan motor tersebut dibawa kembali ke bengkel saya. Nah, dari pengalaman situ saya gali terus, saya gali terus permasalahannya, kemudian saya cek lagi untuk kabelnya tidak ada yang putus. Nah, ternyata teman-teman dengan ketelitian dan kesabaran, akhirnya alhamdulillah saya menemukan permasalahannya, yaitu di wheel ya teman-teman. Permasalahan motor tersebut adanya di wheel. Jadi ini adalah murni pengalaman saya. Jangan sampai terjadi pengalaman saya ini buat teman-teman. Makanya saya bagikan video ini buat teman-teman, agar teman-teman jangan sampai terjadi seperti ini ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, oke ya teman-teman. Kemudian saya cek lagi, saya belikan lagi tuh ECU ya teman-teman. Saya belikan lagi ECU. Berhubung ECU yang cabutan sudah tidak ada, saya pal-palan beli yang ECU baru sekitar hampir gope ya teman-teman. Gope lebih 600 kurang saya beli ya. Saya beli ECU yang baru, tapi saya tidak bilang sama yang punya motor. Saya tidak bilang sama yang punya motor. Itu murni pribadi saya, uang pribadi saya ya. Itu murni uang pribadi saya belikan. Kemudian sebelum saya ganti lagi untuk masalah ECU-nya ya, saya teliti lagi, saya cek lagi kabelnya, dan alhamdulillah ternyata ketemu ya. Jadi permasalahannya ada di wheel. Setelah saya buka untuk wheelnya, dia menggunakan wheel karbu ya teman-teman. Dia menggunakan wheel karbu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat untuk wheel karbu ya. Di sini sudah saya tulis ya, sudah saya gambarkan. Di sini ada rumusnya. Jadi ini ibaratnya wheel, di sini ada gulungan primer dan gulungan sekunder ya. Jadi untuk wheel karbu, setelah saya ukur ya, wheel karbu ya, ini tahanannya di 0,9. Jadi untuk wheel F1 atau injeksi dia 2,8 ohm ya. Nah, di sini saya punya bahannya ya. Bahan saya cek dulu ya untuk wheel karbu. Saya ukur dulu ya. Saya ukur dulu untuk wheel karbu. Mari kita set dulu. Teman-teman perhatikan, ini untuk wheel karbu ya. Nah, ya sekitar antara 0,9 ya, 0,9 ya. Dia naik turun karena ini sini untuk multimeternya. Ya intinya setelah saya ukur, jadi untuk tahanan atau hambatan karbu wheel karbu itu sekitar 0,9 ohm ya. Dan untuk wheel injeksi ya, wheel injeksi dia di 2,8 ohm ya. Kalau kita gunakan rumus, bila kita gunakan rumus V sama dengan IR ya. V tegangan, I arus, R tahanan ya. I itu arus sama dengan P sama dengan R. Jadi karbu ya. Di sini untuk wheel karbu ya, kalau kita ukur ya, ini 12 volt dibagi 0,9 yaitu R sama dengan 13 ampere ya. Untuk wheel F1 ya, 12 volt dibagi untuk tahanannya tadi setelah diukur 2,8 sama dengan, bila kita bagi 4,2 ampere ya. Nah, itu yang membuat transistor yang ada di ECU tidak kuat karena ampere yang masuk terlalu besar ya. Jadi apa itu transistor yang ada di ECU? Yaitu komponen aktif
Transistor itu komponen aktif yang tidak dapat bekerja tanpa adanya sumber tegangan ya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah pengalaman saya ya pada waktu itu ya. Pengalamannya memang sudah lama, sekitar 4 tahunan ya kalau tidak salah. Karena di video-video yang saya lihat di teman-teman ya, banyak yang mereview tentang masalah kuil injeksi dan karbu ya. Itu tidak bisa saling pasang, memang benar. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya benar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat nih. Jangan salah kalau kita lihat untuk kuil karbu. Ini kan kuil karbu. Dia memang bentuknya lebih besar. Ya, lebih besar. Dengan yang ini untuk kuil kode K25 ya. K25, yang ini KPY. Nah, kemudian saya tunjukkan lagi ya. Di sini untuk kode kuil K81 ya, seperti bit echo. Dia bentuknya sama. Bentuknya sama ya, bit echo. Tuh. Tapi dia lebih kecil. Lebih kecil. Nah, di sini ada satu, teman-teman. Teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini untuk kode yang K16. Itu besarnya sama. Sama ya, mirip sama kuil karbu. Makanya jangan terpengaruh bahwa kuil apa namanya, kuil injeksi dia lebih kecil ukurannya daripada kuil karbu. Tapi ada ya teman-teman, di sini untuk kode K16 dia hampir sama dengan kuil karbu ya teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik teman-teman ukur dulu menggunakan multimeter, karena ini sangat penting ya teman-teman. Teman-teman bisa ukur dulu. Jadi jangan terpengaruh antara besar, antara bentuk ya, bentuk fisiknya, antara kuil karbu dan kuil injeksi, seperti itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itulah pengalaman saya. Jadi jangan sampai masalah seperti ini terjadi kepada teman-teman ya. Untungnya alhamdulillahnya konsumennya masih percaya sama saya pada waktu itu, dan dikembalikan lagi motor kepada saya. Akhirnya permasalahannya ketemu, dan alhamdulillahnya juga yang konsumennya itu mengerti. Setelah saya belikan baru, konsumennya dia mau menggantikan masalah yang saya beli tersebut ecunya, karena dia merasa berterima kasih kepada saya karena permasalahannya sudah ketemu ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadikan pengalaman buat kita semua ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.